Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi adik-adik semua, ayah, bunda. Yang kami hormati Kepala Sekolah MI Ma'arif Pak Gerwojo, Buduran Sidoarjo, dan yang saya hormati kepada segenap guru MI Ma'arif Pak Gerwojo, Buduran Sidoarjo, dan tak lupa pula yang saya hormati ayah bunda yang hari ini mendampingi putra-putri terbaik, dan juga tak lupa pula yang kami cinta sayangi teman-teman yang hari ini mengikuti webinar. Gimana kabarnya adik-adik, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ayah bunda, adik-adik semua, perkenalkan, nama saya Suryati, saya dari Jember. Jadi di sini ayah bunda perlu diketahui, kita selama beberapa menit ke depan kita akan melaksanakan sharing, ya. Kita akan melaksanakan tukar pikiran tentang mengenai parenting. Apa sih parenting gitu, nggih, Pak? Kami share materinya, ya. Ayah bunda yang saya hormati, ya, materi kali ini yaitu adalah mendidik dengan cinta, ya. Perlu diketahui ayah bunda dan adik-adik semua, mendidik anak dengan cinta yaitu adalah mendidik putra-putri kita dengan penuh kasih sayang. Penuh dengan komunikasi, penuh dengan komunikasi yang baik, ya. Perlu kita ketahui, banyak bapak ibu anak, tapi bisa dipahami juga banyak ayah bunda tidak bisa, dalam tanda kutip, tidak bisa mendidik anak. Terkadang ada orang tua yang hanya mengandalkan materi saja untuk mendidik anak, padahal tidak. Secara psikis, anak juga memerlukan yang namanya perhatian, kasih sayang, dan yang lainnya. Lanjut, kita lihat di slide tersebut, ya, ayah bunda, apa yang paling berharga di rumah Anda? Ada mobil, ada mebel, hiasan rumah, perhiasan, anak, dan cucu. Oke. Semuanya berharga, namun yang paling sangat amat berharga yaitu adalah anak dan cucu. Tentunya saya secara pribadi dan juga ayah bunda semua, anak itu akan memasuki masa golden age, masa keemasan, masa di mana seorang anak akan menemukan siapakah dirinya. Jadi anak tumbuh, anak berkembang itu tidak dengan sendirinya, namun dengan dampingan ataupun pola asuh daripada orang tuanya. Lanjut, ada faktor pembeda di sini. Cara kita mengasuh akan membedakan anak kita dengan yang lain meskipun lingkungannya sama. Ada yang lingkungan sama, namun ada sangat faktor pembeda. Keluarga si A kurang sukses mendidik anak, kurang B kurang sukses mendidik anak. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana pola pengasuhan kita selama di rumah. Perlu dipahami kembali ayah bunda, anak tidak hanya memerlukan soal materi, anak tidak hanya memerlukan soal mainan, tapi secara psikis anak juga memerlukan perhatian dan juga memerlukan kasih sayang. Itu adalah pendidikan pertama dan utama. Ingat nggih, ayah bunda, pendidikan pertama dan utama itu adalah ayah dan ibu.
Karena anak kecil itu belajarnya dari seorang figur yang bernama ayah dan bunda. Jadi anak itu adalah peniru yang ulung. Apa yang dilakukan orang tuanya, apa yang dikatakan orang tuanya, anak itu juga akan mengikuti. Apalagi anak yang masih umur 4, 5, 7 tahun ke depan. Yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak boleh ditiru. Jadi ayah bunda itu adalah figur ataupun public figure yang dicontoh oleh anak ayah bunda. Kita lanjut. Ada anak sukses di tengah lingkungan yang sangat tidak mendukung. Sebaliknya, ada anak yang sangat bermasalah kepribadiannya meskipun lingkungannya kurang baik. Ada banyak bunda, ayah, hal semacam ini. Namun yang paling terpenting adalah kita semua sebagai orang tua mengembangkan potensi yang dimiliki anak tersebut. Ya, bukan memaksakan kehendak kita untuk mengikuti kemauannya. Anak kita pengennya menjadi dokter, namun karena ambisi orang tuanya menginginkan anaknya jadi dosen, itu merupakan pengasuhan yang tidak bisa dibenarkan oleh apapun. Kita sebagai orang tua hanya mengembangkan potensi seorang anak. Lanjut, adik-adik pernah bermain di lingkungan? Ya, pernah ya. Nah, jika kalian pernah, adik-adik pernah bermain bersama temannya di lingkungan, di luar rumah, itu juga merupakan proses pembelajaran. Belajar untuk motorik kasar, belajar motorik halus, belajar bermain, belajar loncat-loncatan, belajar berbagi, benar ya? Juga belajar saling pinjam mainan, itu juga merupakan proses belajar. Ini ayah bunda perlu dilihat. Ada yang rendah prestasi meskipun kecerdasan intelektualnya sangat tinggi. Sebaliknya, ada yang prestasinya bagus meskipun fasilitasnya kurang memadai. Kita bisa melihat dari dari ini apa yang salah. Padahal materi sudah ada, buku sudah ada, uang sudah saya berikan lebih. Namun yang ketika kita koreksi ternyata kita belum mampu memberikan kasih sayang yang sepenuhnya, dan juga terkadang orang tua belum memberikan memberikan pola pengasuhan yang benar. Ayah bunda yang saya hormati, kita melihat ada salah satu buku yang begitu sangat menarik, ayah bunda, yaitu tentang multiple intelligence, yaitu adalah kecerdasan majemuk. Ketika kita membaca kecerdasan majemuk ini, bahwasanya seorang anak yang lahir itu semuanya membawa kecerdasan. Yang mana kecerdasan yang dimiliki oleh anak didik kita atau putra-putri kita ada 8 ini. Ada linguistik, matematis, ada musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, kinestetik, dan spasial. Pertanyaannya, apakah ayah bunda sudah mengetahui tentang kecerdasan putra-putri jenengan semua? Itu pertanyaan mendasar. Dan yang perlu digarisbawahi untuk ayah bunda, tolong ketika mendidik anak, tidak ada unsur membandingkan dengan anaknya tetangga. Itu pendidikan yang sangat keliru. Karena kenapa kalau dibandingkan, rasanya sakit. Ya, anak kecil kalau dibandingkan itu memang dia tidak berontak, tapi
batinnya dia akan luka. Ketika batin sudah luka, dia tidak akan hormat pada orang tua. Jadi sekali lagi, tolong untuk cara mendidik anak jangan pernah membanding-bandingkan dengan anaknya tetangga ataupun anak yang berprestasi. Ada kan biasanya dalam salah satu keluarga, seperti contoh saja, itu loh kamu nggak lihat si A, itu pinter nggak kayak kamu apa nggak juara. Karena kita juga melihat Bapak Ibu ketika, mohon maaf, realita di lapangan ketika menerima raport, nilai putra-putri jenengan di bawah itu bukan berarti mereka bodoh, bukan berarti mereka malas, tidak. Mungkin mereka mempunyai kecerdasan yang lain. Kalau kita melihat fenomena yang ada di Indonesia ini begitu menggelitik ya terhadap pakar pendidikan, di mana barometer kecerdasan seorang anak itu dilihat dari nilai matematika, dilihat nilai eksak. Itu tidak. Hal semacam demikian itu sangat keliru. Karena kita melihat kecerdasan anak kita itu beda-beda. Ada yang kecerdasan linguistik, ya, kecerdasan yang memang mengedepankan tentang kata-kata baik lisan maupun tulisan. Bapak Ibu bisa menyekolahkan atau mendidik mereka semua bisa menjadi lawyer kalau linguistik. Ya. Kalau matematis mereka bisa menjadi seorang guru matematika, bisa menjadi seorang analis dan yang lainnya. Sekali lagi saya tekankan kepada ayah bunda untuk memperhatikan putra-putri jenengan semua, tolong untuk masalah kecerdasan setiap diri siswa, setiap diri anak itu semuanya cerdas. Namun cerdasnya di bagian apa? Dilihat dari 8 ini. Oke. Yang kedua adalah apa manfaat kita mempelajari kecerdasan majemuk, mengetahui potensi anak, ya, mengetahui tentang kelebihan anak, mengetahui tentang kekurangannya. Adik-adik, kalau di rumah kalian belajar sama siapa? Sama siapa? Sama mama. Sama mama ya. Disuruh ngomong adik. Oke, baik. Ayah bunda, ketika anak kita sudah mendapatkan pelajaran di sekolah, ya, mohon nanti ketika di rumah mohon pendampingan ayah dan bunda untuk memberikan pendekatan emosional kepada anak. Apa yang dipelajari dari sekolah dan ini yang lainnya. Dan yang kedua juga minta tolong kepada ayah bunda, anak jangan terlalu diforsir untuk belajar. Oke? Karena kenapa? Karena anak juga tahu di mana ada masa jenuh, di mana juga ada masa bermain. Jangan diforsir belajar. Meskipun kita menginginkan putra-putri kita menjadi pintar, ya tidak harus diforsir untuk belajar. Karena anak bisa belajar dari buku, anak bisa belajar dari lingkungan, anak juga bisa belajar dari orang tua. Yang terpenting, anak belajar dari orang tua. Kita lanjut. Parenting. Apa sih itu parenting itu kan? Ayah bunda. Parenting berasal dari kata parents yang artinya berkaitan dengan bagaimana menjadi orang tua. Pak Sur, saya sudah menjadi orang tua. Bisa dibuktikan saya sudah punya anak. Iya, kami paham ayah bunda sudah menjadi orang tua.
Dalam tanda kutip, orang tua di sini yang dimaksud adalah orang tua yang bisa mendidik anak dengan penuh kasih sayang, mengembangkan potensinya, bukan berarti mendidik anak dengan memaksakan ambisi. Ya, adik-adik, apakah kalian sudah berbakti kepada orang tua? Sudah? Sudah ya. Ya. Bagus kalau sudah berbakti pada orang tua. Kalau disuruh orang tua, kalian mau langsung berangkat atau masih marah-marah atau gimana? Ya langsung. Langsung ya. Bagus. Ya. Ayah bunda, ada hal yang terpenting yang ayah bunda harus ketahui. Proses dari pendidikan itu bukan berarti yang terpenting mereka juara ataupun ranking 1. Yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa berbagi, bisa mentaati gurunya, bisa mentaati orang tuanya, dan bahkan mereka bisa bertanggung jawab. Itu adalah sebuah parenting. Ya. Ayah bunda, tolong usahakan ketika melakukan parenting kepada putra-putri kita, 3 hal yang perlu kita gunakan. Pertama, apabila bunda ingin menyuruh putra putri jenengan, tolong awali dengan kataan tolong. Nak, minta tolong belikan mama beras. Gak kuat. Minta tolong. Itu yang terpenting. Terus yang kedua, minta maaf. Apabila ayah bunda melakukan kesalahan sedikit pun, usahakan untuk meminta maaf. Maaf ya nak, tadi ibu ataupun tadi ayah keluar. Itu juga parenting yang begitu sangat luar biasa. Ketika anak kita dibiasakan seperti itu, ya, itu akan menjadi kebiasaan. Dan yang ketiga adalah ajari anak kita dengan tanggung jawab. Ketika anak memecahkan gelas, ketika anak tidak sengaja memecahkan piring, tolong ayah bunda, piring yang pecah biarlah pecah. Jangan sampai batin anak yang pecah. Ketika piring pecah, apa yang kita lakukan? Dalam ilmu psikologi, ketika anak melakukan kesalahan, yaitu apabila dia melakukan kesalahan piring pecah, jenengan jangan fokus sama piringnya, tapi fokus sama anaknya. Lihat muka anaknya, lihat mimiknya. Bagaimana dia, apakah dia gugup atau bagaimana? Ketika dia gugup atau bagaimana, segeralah ayah bunda mendekat dengan mengatakan, ya sini nak, sama Zaki ya, sini nak Zaki, nggak apa-apa kan, gitu kan? Biar, ayo kita bantu sama-sama yuk membersihkan piringnya, ya. Sekali lagi, biarlah piring itu pecah, jangan sampai batin anak yang pecah, gitu ya. Itu juga penting. Kalau kebanyakan orang tua sekarang itu biasanya menggunakan kata-kata kasar, itu bukan sebuah parenting. Lanjut ya. Ini ayah bunda. Ini mungkin putra-putri ayah bunda sudah melewati masa ini ya. Yaitu adalah usia 0 sampai 7 tahun. Masa perkembangannya cepat. Ini 0 sampai 7 tahun ini masa perkembangan anak ini adalah paling cepat. Mengapa Daniel Goleman itu mengatakan bahwasanya masa anak-anak itu adalah golden age, masa keemasan. Ya. Pak Sur, suami saya itu pinter.
Terus saya pintar, tapi anak saya kok kurang pintar ya. Kenapa? Ingat ayah bunda, sekali lagi tidak ada anak yang tidak pintar, semuanya pintar. Itu ya. Itu yang paling terpenting. Ya, kalau masa kecil, pertumbuhan indera itu ada indera peraba, penglihatan, pendengaran. Itu anak-anak sudah mulai peka terhadap itu. Psikomotorik juga bisa. Bermain, bergaul, meniru. Nah, bermain ini tolong ketika masih anak-anak, masa bermain ini tolong diperhatikan ayah bunda, mereka bermain dengan siapa? Itu ya, karena kenapa? Meskipun kita mendidik anak sebaik mungkin di rumah, ingat faktor lingkungan sangat berpengaruh besar. Seperti itu. Meniru, ya, meniru. Ayah bunda juga perlu diingat sekarang adalah era zaman digital. Banyak anak bermain HP. Tolong ketika bermain HP, anak selalu dipantau. Terkadang di YouTube itu banyak konten-konten yang tidak harus ditiru oleh anak-anak seperti kita. Kalau kita melihat fenomena itu TikTok itu juga banyak. Terus lanjut, dan ini adalah usia perkembangan anak putra putri ayah bunda semua. Tanpa disadari, yang pertama pertumbuhan fisik sudah mulai cepat, udah mulai tinggi, gigi sudah mulai sudah mulai sempurna, dia ngomong sudah mulai sempurna. Terkadang anak umur 4, 5, 6, 7 itu rasa ingin tahunya tinggi. Ya. Yang kedua adalah mereka sudah berpikir konkret, terus bermain kelompok, berperilaku seperti dewasa. Ya. Kalau umur 7 tahun, ayah bunda, terutama bunda, ketika anak sudah bisa berdandan, itu adalah berperilaku seperti dewasa. Karena kenapa? Pak Sur, anak saya kok sudah bisa berdandan ya? Mungkin saja putra putri Anda, ayah bunda, melihat kebiasaan bunda ketika sedang melakukan make up. Itu ya. Sudah mengenal lawan jenis, butuh pengakuan. Ya, butuh pengakuan ini sangat luar biasa loh, ayah bunda, secara psikis. Ya, wah kamu hebat nak, gitu kan? Itu juga sebuah parenting. Wah kamu luar biasa. Ibu bangga padamu, ayah bangga padamu. Itu juga merupakan parenting. Ayah bunda, apakah sudah pernah membanggakan putra putri jenengan? Kalau belum, hari ini dan seterusnya, cobalah kita selalu membanggakan anak kita. Tapi jangan terlalu sering. Ya. Butuh idola. Yang terakhir itu adalah butuh idola. Saya coba tanya sama adik-adik semua. Adik-adik, idolanya siapa ya? Idolanya siapa? Idolanya siapa? Ayo, idolanya siapa? Ngomong lo. Ngomong lo. Gila. Ayo. Idolanya siapa? Ayo. Ayo ditanyain, jawab. Ya enggak tahu adik idolanya siapa. Oke. Terima kasih. Oke. Ayah bunda, idola di sini yang dimaksud bukan mereka yang menjadi artis, bukan mereka yang jadi public figure, tapi idola di sini adalah ayah bunda sendiri. Bagaimana anak itu berperilaku dengan idolanya. Wah, ayah bunda itu adalah idola saya, Pak. Itu juga penting. Nah, oke. Ayah bunda, kita lanjut ya. Ini ada pola pengasuhan. Saya mau bertanya kepada ibunya Ian. Ya, mau tanya Bunda. Ya, Ustaz. Dari keempat ini, mana sih pola pengasuhan yang Ibu terapkan di rumah?
Apa ini? Otoritatif, otoriter. Lebih otoritatif sih, Pak. Lebih otoritatif, nggih, lebih demokrasi, Iya. nggih. Oke. Iya. Bagus, terima kasih Ibu Bunda. Ya. Oke, otoritatif. Sangat luar biasa sekali ketika Ibu Ian mengatakan saya lebih mendidik atau mengasuh anak saya itu secara demokrasi ataupun otoritatif. Artinya anak tersebut diberikan kebebasan untuk mencurahkan pendapatnya. Sangat luar biasa sekali. Dari banyak penelitian, memang dari keempatnya, otoritatif itu memang pendidikan pola pengasuhan yang sangat banyak diminati oleh kalangan keluarga. Untuk yang permisif di sini yaitu adalah kemampuan pola pengasuhan seorang tua yang selalu mengiyakan keinginan anak. Pola pengasuhan yang tidak aturan yang tidak disiplin oleh orang tua. Akibatnya anak itu tidak menurut. Anak mudah cengeng. Anak tidak bisa bersosial dengan masyarakat. Karena kenapa? Pola pengasuhannya yang serba boleh, serba iya, dan juga aturannya yang tidak jelas. Kalau enggak, ya enggak. Kalau iya, ya iya. Yang ketiga adalah pola pengasuhan otoriter. Ini pola pengasuhan ala militer. Ingat ayah bunda, putra putri jenengan itu memang anak jenengan, tapi mereka juga punya hak. Tolong jangan otoriter terhadap anak. Apa yang ayah bunda inginkan, jangan lampiaskan ke anak. Pokoknya, harusnya, kamu segitu. Itu kata-kata yang digunakan oleh pola pengasuhan otoriter. Pokoknya serba iya. Pokoknya harus manut ayah ibu. Itu yang tidak diboleh ayah bunda. Itu akan menjadikan anak suka menyimpang di masyarakat nantinya. Ya. Yang keempat yaitu adalah pola pengasuhan tidak terlibat. Ini pola pengasuhan yang sangat-sangat tidak diinginkan. Artinya acuh tak acuh, mau nggak mau. Ya. Ini banyak terjadi di pola pengasuhan di perkotaan. Ayah karir, ibu seorang wanita karir, pergi pagi, pulang petang. Anak dititipkan sama pembantu. Pertanyaannya, kapan ayah bunda memberikan kasih sayang kepada putra putri jenengan? Itu juga perlu. Tidak harus mingguan, tapi setiap hari. Usahakan waktu 30 menit, satu jam untuk menanyakan tentang kondisi fisik ataupun psikis anak. Jangan sampai tidak mau tahu. Saya kan sudah bayar pembantu, Pak Sur. Kan saya sudah bayar babysitter, Pak Sur. Ya bukan tanggung jawab saya. Ya bukan, tapi tetap prioritas adalah tanggung jawab ayah bunda. Anak yang biasanya di sekolah, pulang ke rumah, mereka manggil mama, ayah, gitu ya. Ketika nggak ada ayah bunda di rumah, mereka juga merasa kesepian. Jadi ketika pulang kerja jam 4 sore, ayah bunda sempatkanlah mampir ke anak. Nah, tadi di sekolah ngapain? Ngapain lah, tanya lah bla bla. Nanti mau kemana nih? Ini bla bla dan yang lainnya. Itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Sukses tidaknya pola pengasuhan di keluarga itu tergantung komunikasi. Komunikasi juga sama. Komunikasi jangan satu arah. Komunikasi dua arah. Antara ayah bunda sama anak, anak dengan bunda. Ataupun ayah. Nah, kamu kan juara. Mau minta apa, mainan apa, gitu kan? Pernah nggak melakukan hal seperti itu? Nah,
Kamu kan sekarang kan sekolah pertama, kamu kan sekarang puasa pertama full. Mau minta mainan apa gitu kan? Itu juga bisa Bunda. Itu merupakan stimulus dan respon. Tapi jangan terlalu keseringan. Takutnya ketika anak berhasil dalam suatu hal, dia menuntut untuk minta sesuatu. Ya. Ini ayah Bunda perlu dilihat. Terkadang kesalahan anak itu juga menjadi evaluasi untuk orang tua semua. Bagaimana kualitas orang tua? Ya, apakah orang tua itu sudah menjadi kepatutan ya, yang dipercaya oleh putra putrinya? Kedekatan emosi dengan seorang anak atau sosok yang dihargai? Ingat ayah Bunda, dari awal tadi di dalam parenting ya, pendidikan pertama dan utama itu adalah seorang ayah. Ya. Lanjut, kita lihat Bunda marah-marah. Mengapa demikian? Saya mau nanya sama Bu Zahwa dulu. Bu Zahwa pernah marah? Bu Zahwa, Bunda, Ya. pernah marah? Ya. Marah karena kenapa? Aku nggak mau. Bunda, marah karena kenapa? Ya. Halo, Bunda. Nggak kedengeran ya? Oke. Saya mau tanya sama Bunda Safa. Bunda Safa pernah marah? Ya, pernah. Mengapa Bunda kok marah? Kadang kalau anak tidak nurut, Pak Ustadz. Kalau anak nggak nurut, Bunda marah. Iya. Bagaimana perasaannya setelah memarahi anak Bunda? Kalau bahasa Jawanya nelongso. Nelongso, ya. Nah, nggak apa-apa Bunda, banyak Bunda Safa. Nah, jadi bahan evaluasi. Jadi kalau kita lagi marah-marah, sekali lagi tolong putra putri kita jangan menjadi pelampiasan. Gitu. Ya, Jangan jadi pelampiasan, tapi kita perlu mengetahui, ya. Karena Bunda marah itu bisa saja karena mungkin kelelahan mengerjakan rumah tangga, bosan di rumah terus, jenuh, kurang dihargai suami dan lingkungan, pelampiasan konflik dengan suami, latar belakang keluarga dan karakter suku bangsa. Jadi tolong Bunda, ayah Bunda, ketika ayah Bunda dalam kondisi kurang stabil emosinya, pengen marah-marah terus, anak jangan menjadi pelampiasan. Dan apabila anak juga tidak nurut, kadang membangkang, kadang begini, jangan marah. Kasihan. Ingat awal pertama kali Bunda melahirkan anak tersebut. Yang dipertaruhkan apa? Yang dipertaruhkan adalah nyawa. Ketika mereka sudah besar, Bunda marah-marah. Ya, perilaku semacam itu nantinya akan dilihat sama anak-anak kita. Ya, kita lihat gambar ini. Beresin. Itu bukan seperti itu. Ada kata lain yang bisa bisa kita lakukan. Jangan pernah katakan beresin, tidak. Bilang, Dek, Kak, Nak, ayo bantu Mama, ayo bantuin beresin mainan ini. Enak kan? Pak Falah. Oh, Pak Falah keluar. Oke, lanjut. Ya.
Kita lanjut kepada ini. Saya nanya sama adik-adik semua, lihat di gambar tersebut, apakah kalian ketika berangkat sekolah, ada pulang sekolah selalu cium tangan ayah bunda? Iya, Pak. Iya ya. Bagus. Itu baru anak bagus. Gitu ya. Ya. Ya, bagus. Jadi ayah bunda, pendidikan yang apa namanya? Cium tangan orang tua seperti ini itu adalah pendidikan karakter. Biasakan anak menghormati orang tua. Ya. Kualitas anak merasa dicintai. Tolong anak itu harus dicintai, jangan diabaikan. Dan yang terpenting adalah anak menerima diri atau kemudian mensyukuri apa yang mereka punya. Nah, merasa berharga, mampu mengembangkan interaksi, dan yang terakhir yaitu adalah anak merasa dipercaya. Berilah anak tanggung jawab, maka secara psikis dia akan dewasa dengan sendirinya. Ya, ini kualitas anak, kualitas orang tua itu juga menentukan terhadap kualitas anak. Ya. Ingat ayah bunda, apalagi seorang bunda itu adalah ayah bunda mesti paham tentang pendidikan pranatal ya, pendidikan sebelum usia sekolah. Nih, membangun harmonis. Kita lihat di situ membangun kebenaran yang harmonis ya. Jadi tolong ayah bunda, ketika ada masalah di dalam keluarga antara ayah dan bunda, masalah pekerjaan, masalah kesalahpahaman sama suami ataupun istri, dilihat situasi dan kondisi, apakah ada anak di situ. Kalau ada anak di situ, tolong jangan tengkar ataupun debat dulu. Tunggu anak sampai dia bermain ataupun dia tidur, barulah ayah bunda bisa mengutarakan unek-unek pada suami ataupun istri. Kalau kebiasaan bertengkar ayah bunda di depan anak-anak, itu juga akan berpengaruh terhadap sisi psikis seorang anak. Ya. Jadi gini, juga ada contohnya ketika anak melakukan kesalahan, ya. Ketika anak melakukan kesalahan, ayah bunda itu harus kompak. Jangan satu iya, jangan satu enggak. Semisal anak menjatuhkan gelas, yang bunda bilang, ya sudah nak, nggak apa-apa, kita bersihkan bersama-sama. Si ayah lalu bilang, lele, nggak lihat gelas pecah, itu tidak boleh. Ya, seharusnya sebagai ayah dan bunda itu harus kompak. Ya, karena kenapa? Yang buat aturan itu adalah ayah dan bunda. Nih, ayah bunda pernah melihat putra putrinya rewel? Rewel pertandangan tuh bukan, bukan. Ya, bantu anak mengenali dirinya, termasuk emosinya. Gebannya adalah komunikasi. Ketika anak Anda rewel, ya, ketika putra putri jenengan rewel, ajaklah komunikasi, jangan dimarahi. Kenapa masalah kok rewel? Itu kan bisa. Kenapa Dek Yeni kok rewel? Ajak komunikasi. Karena anak itu tidak bisa mengungkapkan kata-kata, dia juga cuma bisa mengungkapkan dengan tingkah laku. Ya, Pak. Ya, itu juga penting. Anak rewel itu bukan berarti dia ngantuk, enggak. Tapi dia juga menginginkan sesuatu, namun tidak mereka bisa ungkapkan. Jadi ayah bunda harus apa namanya? Harus paham tentang ini. Nah, ini loh komunikasi yang baik.
mendengarkan. Pernah nggak ayah bunda mendengarkan anak-anak cerita di sekolah ngapain, ada temannya yang pintar, ada temannya yang jahil, dan ini itu adalah, ingat, menjadi orang tua, ayah bunda itu harus good listening, menjadi pendengar yang baik. Anak nggak butuh kok sesuatu yang lebih, anak itu cuma butuh didengarkan saja. Memberikan umpan balik, seumpama, ayah bunda saya pengen es krim. Nah, kalau pengen es krim nanti kamu akan sakit meler gini. Nah, disitulah anak akan berpikir secara rasional. Nah, ngobrol di sini artinya memposisikan antara ayah bunda dengan anak itu adalah teman sejawat. Ya, ajaklah ngobrol begitu kan. Terus perhatian penuh. Luangkan waktu setiap hari dengan sengaja. Setiap hari. Ya. Jangan nunggu anak yang meminta, tapi orang tua harus peka terhadap ini. Karena kenapa? Banyak orang tua di luar sana waktunya luang, tapi hanya untuk kebutuhan pekerjaan. Tapi jarang juga meluangkan waktunya untuk dekat dengan anak. Karena dekat dengan anak itu adalah sangat luar biasa. Ya. Membacakan cerita. Ayah bunda apakah sudah membacakan cerita kepada anak ketika dia tidur? Cerita nabi-nabi, cerita seorang pangeran, cerita dongeng, dan yang lainnya. Itu sangat membantu pola prefrontal cortex terhadap anak. Apa yang bunda ceritakan ketika dia tidur, dia akan dibawa ke alam bawah sadarnya. Dan juga bercerita tentang hal-hal yang lainnya juga bisa. Yang ketiga, mendengarkan cerita anak. Anak yang aktif itu biasanya mereka bercerita. Bagaimana dia di sekolah, bagaimana dia di lingkungannya, bagaimana dengan yang lainnya. Gitu ya. Itu sudah sangat luar biasa. Gitu aja. Nah, ini. Nah. Ayah bunda seharusnya di dalam keluarga itu harus punya prinsip, ya, atau komitmen antara ayah bunda dengan suami ataupun istri, memiliki rasa kebersamaan. Ya, biasanya kapan untuk bersama dengan orang tua? Sebagai orang tua biasanya adalah weekend, Sabtu dan Minggu. Itu adalah waktu-waktu yang sangat luar biasa kumpul dengan seorang anak. Jangan fokus sama pekerjaan terus. Karena kenapa? Anak juga butuh yang namanya apa? Kasih sayang. Ya. Ajaklah anak hari Sabtu, hari Minggu jalan-jalan, beli es krim atau apa. Itu juga pendidikan yang sangat luar biasa. Namun jarang sekarang banyak orang tua tidak paham akan hal itu. Halo. Ya. Oke, prinsip utama pengasuhan ayah bunda, cara bersikap yang baik dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu juga sangat luar biasa. Memberikan apresiasi terhadap prestasi anak. Sudah memberikan apresiasi, tidak harus dengan barang, tapi dengan kata-kata. Hebat kamu nak. Ya. Wah, luar biasa. Ini baru anaknya ayah bunda. Itu juga merupakan apresiasi. Ya. Ayah bunda juga bisa memberikan apresiasi yang lebih ketika anak atau putra-putri ayah bunda berprestasi, bisa berpuasa full, atau melakukan kebaikan dengan memberikan mainan. Ini hadiah buat kamu karena kamu sudah prestasi di sekolah. Itu juga bisa. Ya.
mengajarkan untuk saling memaafkan. Biasanya anak kecil umur 7 tahun usia sekolah itu harus diajarkan untuk saling memaafkan. Seumpama antara Mas Zaki dengan Mas Falah rebutan mainan, ya, ayah bunda jangan ikut-ikut, jangan membela satu, jangan membela Falah, jangan membela Zaki, sudah biarin mereka punya dunianya sendiri. Ketika nantinya mereka sudah agak baru kita menjadikan, ayo Mas Falah, ayo Mas Zaki, saling maaf, ayo. Itu juga pendidikan karakter, ya. Belajar menghargai perbedaan itu juga penting. Perbedaan ekonomi, perbedaan pendidikan, perbedaan yang lainnya. Mending. Ini dia, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk tumbuh kembang anak. Ayah bunda sudah menciptakan rasa aman untuk putra putri jenengan, sudah menciptakan rasa nyaman untuk putra putri jenengan. Ya. Sudah juga juga diperlukan dalam pola pengasuhan. Rasa aman bagaimana anak ini, rasa nyaman bagaimana anak itu nyaman ketika dalam suasana keluarga. Tolong ayah bunda jangan sampai di dalam keluarga itu merasa broken home. Anak banyak kok di luar sana itu broken home. Mereka nggak senang sama orang tuanya. Mereka nggak senang suasana di keluarganya. Karena kenapa? Ayah bundanya terlalu sibuk ngurusi duniawi. Sehingga tidak ada waktu untuk kumpul sama anaknya. Jadi anak tersebut lebih senang ketika dia di rumah. Broken home juga sama seperti itu. Ayah bunda seumpama sering tengkar di rumah sehingga menyebabkan anak itu stres. Itu juga bisa, tuh kan? Itu juga bisa. Jadi tolong untuk masalah pengasuhan ini hal sepele, namun dampaknya sangat luar biasa. Harmonisan dalam rumah tangga itu sangat diperlukan. Harmonis dalam hal ini tidak harus hal-hal yang mewah. Quality time yang terbaik itu adalah bisa kumpul dengan keluarga, makan bersama, jalan-jalan bersama, saling curah pendapat, ada unsur keterbukaan antara ayah, bunda, dan anak. Ya. Dan yang terakhir, tolong jangan seperti ini. Semoga kita tidak seperti ini. Saya mengatakan, Bapak janji kamu akan jadi orang yang hebat nanti saat dewasa. Ketika mengucapkan seperti itu, tapi bapaknya, keluarganya banyak cicilan, banyak ini, bla bla dan yang lain. Ada kata-kata yang lain yang bisa kita terapkan kepada anak. Nah, mungkin hanya itu ayah bunda yang bisa kami sampaikan tentang mengenai parenting, ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak di grup untuk memandu webinar ini. Terima kasih dari saya, adik-adik, ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugati atas pemaparan materinya. Sekarang sesi untuk tanya jawab. Apakah ayah bunda atau anak-anak ada yang bertanya ke Pak Suryadi ataupun ke Bapak Ibu Wali Kelas? Monggo bisa raise hand. Nanti saya persilakan mic-nya untuk dinyalakan. Saya, Pak. Pak? Ala, Saya. Monggo. apa yang mau bertanya? Monggo ayah Pak, bunda. ibunya adik-adik yang Nirindra. mau bertanya. Oh ya, Ibu silakan
Ibunya Nirindra, monggo Bu. Mana, Ibu? Mic-nya dihidupkan dulu Bu, Ibunya Nirindra. Mic-nya dihidupkan Ibu. Oh, nggih. Halo, nggih Bapak, sampun. Sampun, monggo. Monggo, Bu. Bagaimana cara menghadapi anak yang banyak drama ketika melakukan tugas, Pak? Mengerjakan tugas itu loh. Itu biasanya anak saya banyak dramanya itu, Pak. Yang mainan dulu lah, yang pokoknya banyak gitu. Itu terus pun nggih, Pak, nggih, caranya untuk membuat mereka fokus gitu loh, Pak. Matur nuwun, Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama, Bu, Bunda. Pripun Pak, langsung dijawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Oke. Mungkin bisa langsung dijawab, nggih, Pak Zik. Oh, langsung jawab, nggih. Nggih. Monggo Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk Bunda Nirindra, nggih, atas pertanyaannya sangat luar biasa. Ini mungkin pengalaman pribadi, nggih. Nggih, tentang apa namanya? Banyak drama anak itu untuk mengerjakan tugas. Ketika disuruh mengerjakan tugas itu ada aja dramanya. Yang inilah, yang itulah. Ayah bunda, hal semacam itu bagi anak-anak yang masih umur 7 sampai 14 tahun itu sudah hal yang biasa. Namun, hal demikian itu tidak harus selalu dipertahankan, akan menjadi kebiasaan. Ada baiknya beberapa langkah ayah bunda bisa lakukan. Ingat, dalam diri kita itu ada yang namanya bad mood dan good mood. Lihatlah situasi anak putra putri ayah bunda. Apakah dia masih dalam keadaan bad mood atau good mood? Kalau masih dalam keadaan jenuh, tolong putra putri jenengan jangan dipaksa untuk mengerjakan tugas. Oke, terus kalau bad mood jangan dipaksakan untuk mengerjakan tugas. Anak tidak akan mau. Dia akan menggunakan dramanya sebagai alasan. Tapi Pak, bad mood-nya itu ketika disuruh ngerjakan. Kalau enggak disuruh ngerjakan itu ya enggak bad mood, bahagia gitu. Ketika ayo deh kerjakan lagi gitu, bad mood mulai sudah. Oh gitu. Sudah bad mood nggih Bu kalau sudah disuruh nggih. Bisa juga Ibu memberikan bad mood-nya itu ketika disuruh mengerjakan, Pak. Oke. Saya mau nanya sama Bunda Nirindra. Bunda hanya menyuruh atau bagaimana? Boten, saya dampingi, Bapak. Dampingi, nggih. Saya dampingi, saya suruh kerjakan dulu, baru nanti saya koreksi. Setelah selesai semua dan betul, saya baru kirim ke ke wali kelasnya. Gitu. Nah, di situ dramanya itu, Pak. Nggih. Dalam teori, nggih, Bunda bisa diterapkan nanti di rumah. Bunda Nirindra, selain kita mendampingi full putra-putri kita, selain kita memberikan menemukan good mood atau bad mood putra-putri kita, dalam teori belajar ada yang namanya SR, Bunda. SR itu ada namanya stimulus dan respon. Bunda sudah pernah memberikan apa ke putra Bunda untuk mengerjakan? Saya berikan contoh cara mengerjakannya dari yang mulai termudah gitu. Saya buatkan misalnya matematika nggih Bapak, itu pengurangan misalnya itu saya berikan cara yang paling mudah. Itu sudah saya sih berusaha untuk seperti itu, memudahkan gitu sudah Bapak. Nah, gitu. Oke Bunda, seharusnya di awal ketika anak mengalami seperti itu harusnya memberikan apresiasi. Stimulus dan respon. Stimulusnya apa? Berikan hadiah-hadiah kecil Bunda. Nak Nirindra, ayo kerjakan tugas matematikanya. Bunda punya ini loh, punya cemilan kesukaan Nirindra. Kalau nanti bisa ngerjakan, Bunda dampingi, ini buat Nirindra. Sudah pernah? Belum Bunda? Sudah Bapak, itu reward ya namanya Bapak. Reward, nggih leres. Reward itu nantinya ketika mereka sudah selesai mengerjakan. Ini stimulus Bunda. Awal-awal
ketika si anak mau mengerjakan. Itu juga bisa. Oke, sudah Bapak, sudah. Takutnya akhirnya dijadikan kebiasaan Bapak ngeten lho, ketika ayo nak kerjakan ini tugasnya ngaten nggih. Nanti dapat apa? Gitu Bapak. Nah, itu juga jangan sering dilakukan ayah bunda, jangan sering dilakukan untuk memberikan reward ataupun stimulus. Tapi ada kalanya suatu ketika hal semacam itu tidak diberikan. Kalau ketika itu diberikan, itu akan menjadi kebiasaan. Manapun saya sudah sudah mengerjakan tugas, mana hadiahnya, itu kan seperti itu. Dan cara yang lain bisa ayah bunda ajak anak ajak jalan-jalan dulu, gitu kan? Ajak kemana? Atau apa sih kesenangan dia? Lihat kartun seumpama. Lihat kartun cukup 5 menit atau 10 menit, nanti dengan janji ya, nanti setelah lihat kartun, nanti baru kita mengerjakan tugasnya. Karena kenapa ayah bunda, anak kecil seumuran adik-adik ini, ketika dia dipaksa, dia akan berontak. Karena kenapa? Karena dia adik-adik ini masih belum pada zona nyamannya. Jadi ini adalah butuh ketelatenan dari ayah bunda semua. Gitu kan? Bukan hanya sekedar menyuruh, bukan hanya sekedar melaksanakan, bukan hanya sekedar memberikan contoh mengerjakan, bukan. Tapi bagaimana untuk mendekatkan emosi kita kepada anak agar mereka mau. Banyak kok cara-caranya yang ketika kita ingin anak itu nurut mengerjakan tugas. Memberikan stimulus, memberikan reward, tapi jangan sering juga ajak kesukaannya apa, terus maunya bagaimana, terus buatlah janji. Ketika sudah diajak jalan-jalan, sudah diajak untuk nonton kartun, nanti dibuat janji untuk mengerjakan tugasnya. Dan yang terpenting ayah bunda dalam kondisi seperti itu butuh yang namanya kesabaran ekstra. Kalau anak tidak mau untuk mengerjakan tugas, tolong jangan pernah membentak, jangan pernah memaksa untuk menyuruh, jangan pernah untuk melakukan tindakan-tindakan fisik yang lainnya. Biasanya kan ayah bunda kalau nggak mengerjakan tugas entah dijewer, dicubit ataupun dipukul ya, itu tidak dibolehkan. Jadi banyak strategi ataupun metode ayah bunda lakukan ketika di rumah menghadapi anak yang untuk mengerjakan tugas itu masih punya banyak drama. Mungkin ayah bunda di sini mau sharing juga, mungkin punya pengalaman yang pengalaman yang sama, mungkin bisa sharing di sini ya, juga bisa. Silakan. Begitu nggih Bu yang tanya. Narindra. Monggo, ayah bunda ada yang tanya lagi atau dari ini ada yang bergabung Bapak Ibu guru, mungkin ada yang tanya. Ya Pak, ini mau tanya Ian. Oh ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suryadi. Ini gimana sih caranya biar mendisiplinkan anak-anak ini loh Ustadz? Apalagi sekarang zaman gadget ya. Mulai pagi sampai malam pegangannya HP, mainan game aja. Kadang-kadang tugas itu ya saya memang kerja dari pagi pulang sore baru bisa bantu ngerjakan anak tugas. Nah, kadang-kadang itu dari pagi ayo dikerjakan. Sambil saya telepon dari kantor ayo dikerjakan kayak gitu. Iya sebentar tunggu ibu. Oke, tunggu ibu nanti malam. Saya datang disuruh ngerjakan susah banget masih. Susah banget disiplinnya itu. Contoh disuruh sholat aja deh. Sholat itu. Ayo sholat sama ayah jamaah.
nanti aja sendiri. Nah, kayak gitu-gitu tuh susah sekali disebutkan anak-anak. Gimana sih Ustadz caranya? Biar anak-anak itu punya disiplinnya yang bagus gitu. Nah, nih, Oke, terima kasih Bunda Ian ya. Sangat luar biasa peserta webinar, banyak pertanyaan yang dari pengalaman pribadi nggih. Jadi di sini kita sharing karena mungkin saya bermateri dengan Bunda Ian, mungkin lebih pengalaman Bunda Ian secara praktik, namun saya pribadi menang teori, mungkin seperti itu nggih, Bun. Karena putra saya masih umur 2 tahun gitu kan. Oke, jadi begini, memang kita tidak bisa mengelak terhadap perubahan zaman, di mana anak didik kita masih berdekatan dengan gadget. Okay. Yang pertama yang menjadi hal penting itu adalah orang tua. Apakah orang tua ketika di rumah itu juga main gadget? Ya, itu juga menjadi sangat penting. Ketika ada anak lagi bermain, tolong usahakan ayah bunda gadget itu disimpan dulu. Ya, karena kenapa? Ketika ayah bunda menyuruh main gadget, anak itu pasti akan minta gadget juga. Yang kedua, ayah bunda itu adalah idola, contoh. Tolong berikan contoh yang baik kepada anak. Main HP gitu ya, HP terus gitu kan, itu seperti itu. Tapi ayah dan ibunya yang main HP itu juga tidak bisa untuk mendidik anaknya. Ada waktu-waktu tertentu kita sebagai orang tua bermain gadget, ketika anak tidur, ketika anak sekolah, dan ketika anak datang di rumah itu gadget ditaruh. Ayah bunda itu pendidikan sangat penting. Meskipun mau nyuruh putra putri kita untuk menaruh gadget, tapi kita sendiri main gadget itu tidak bisa. Ibaratkan seperti ini, ayah bunda menyuruh putra putri jenengan untuk sholat, sedangkan ayah bunda tidak sholat, itu tidak bisa. Karena anak itu butuh public figure, gitu ya. Bunda Ian, mohon maaf, kalau terlalu main gadget seperti itu, tolong bangunlah komunikasi antara anak dan ibu. Di situ, ketika bangun komunikasi, berilah batasan main gadget terhadap anak. Nduk, mama, bunda, bunda sama ayah memberikan kamu main gadget 30 menit saja. Setelah itu tidak boleh. Itu namanya memberi batasan waktu terhadap anak. Kalau sudah 30 menit, baru bisa diambil gadget tersebut. Ya. Ketika main gadget juga, ayah bunda tolong sekali lagi temani anak main gadget, apalagi buka YouTube. Itu kontennya sangat luar biasa. Jangankan YouTube, buka Instagram. Itu sekarang ya Allah, saya lihat anak seumuran teman-teman itu sudah bisa joget-joget di depan kamera. Ya jangan salahkan HP-nya. Ya. Tapi kita introspeksi diri, bagaimana kami mendidik anak-anak kita ketika di rumah. Main HP dibiarin gitu kan. Ini juga udah zamannya. Sama juga putra-putri jenengan ketika bermain game di HP. Tolong didampingi. Karena kenapa? Kebiasaan buruk anak main game, main HP itu juga pengaruhnya sangat luar biasa. Pertama terhadap kesehatan mata, terhadap rasa malas, dan juga yang terpenting ketika sudah kecanduan HP, mereka sulit untuk disiplin. Maka dengan sangat amat terpaksa, kita sebagai orang tua harus tegas. Pernah ayah bunda mendengar istilah tantrum? Tantrum pernah? Ketika anak minta sesuatu. Ya, tantrum itu ketika anak minta sesuatu tidak diberikan
lalu dia nangis menjerit-jerit kayak kesurupan. Nah, itu adalah tantrum. Di situ peran ayah bunda, jangan pernah menuruti kemauan anak. Itu adalah salah satu cara anak agar dituruti. Caranya bagaimana Pak Surya? Biarin sudah. Dia nanti kalau kesel leren sendiri. Kalau dia kesel mesti dia berhenti sendiri. Kalau dia minta HP lalu nangis menjerit, kamu ayah bunda nggak tega lalu memberikan, itu akan menjadi kebiasaan buruk. Suatu saat dia minta HP lagi, tidak diberikan, dia nangis seperti itu. Jadi salah satu caranya adalah harus tega. Itu ya. Sama dengan pemberian batasan waktu tadi. Main HP 30 menit. Si anak nggak mau 30 menit diambil HP-nya karena kesepakatan. Dia nangis, senangis-nangisnya, sudah biarin aja. Karena nggak ada istilahnya anak meninggal gara-gara menangis. Kalau ingin mendidik anaknya yang begitu sangat baik, itu adalah tantrum. Ketika anak kecil minta sesuatu tidak diberikan, dia menangis dengan sejadi-jadinya. Bisa dipastikan dia tantrum. Dan salah cara satu dalam parenting yang paling ampuh adalah membiarkan dia. Biarkan mereka berguling-guling di tanah. Biarkan mereka berguling-guling, minta apa, nggak dikasih. Terus kan biasanya ada tetangga yang mengatakan, mesak nih anak elu kayak iwis, gitu kan? Biasanya tetangga seperti itu. Perlu kita sadari, cara didik kita dengan tetangga itu beda. Karena yang tahu baik, bagus, kelebihan kekurangan anak kita itu adalah kita sendiri, ayah bunda sendiri, tetangga. Ya. Dan yang terakhir, bunda, tolong perkuat religiusitas. Boleh bermain HP nak, tapi harus ikut konten-konten yang edukasi. Kayak semacam mengenal tumbuh-tumbuhan, mengenal flora fauna, belajar doa-doa, ataupun tentang sholat, itu juga. Namun juga dibatasi. Karena main HP itu tidak baik untuk fisik, psikis, dan maupun yang lain. Oke, begitu Bunda Ia, sekedar pengetahuan saya yang masih sebagai ayah baru yang masih 2 tahun. Mungkin Bunda Ia sudah pengalaman. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin Bunda, ayah bunda yang lain mau bertanya, atau ini juga ada Bapak Ibu guru yang ikutan, monggo. Azik, Mau bertanya. Mungkin saya ingin tahu ayah, mungkin yang bertanya. Oh gitu Pak, boleh. Karena mungkin kan ada pola yang pengasuhan ayahnya ini kan ikut. tidak hanya seorang bunda, juga ayah. Iya Pak, betul. Karena itu sering terjadi di keluarga. Urusin anakmu monggo. kayak gitu kan, itu juga terjadi. Ayah yang ikut. Ayah di sini yang mendampingi, mungkin ada yang mau bertanya. Siapa ya kok? Ada ayah yang ikut di sini. Ayah tadi, ayah Falah yang ikut. Monggo ayah. Mic-nya dinyalakan, Bapak, ayah. Monggo, ayah, mungkin ada yang mau ditanyakan seputar parenting, karena tugas mendidik anak itu bukan hanya tugas bunda, namun juga tugas kedua orang tua. Bagi ayah yang ikut mendampingi, silakan mic-nya dihidupkan, boleh bertanya atau konsultasi sama Pak Suryadi. Mana suaranya? Kayaknya ayahnya pada malu ini Pak. Mungkin bunda yang lain, Mbak Zik,
Oke, monggo bunda yang lain mungkin kami kasih kesempatan. Boleh yang lagi nih. Oke. Ayahnya Ian, Ustaz. Ayahnya Ian, monggo. Oh, Tadi ayahnya Ian, bundanya monggo. Ian, sekarang Ian ini ayahnya anaknya. Ian. Monggo ya. Sendirian di rumah. Ya, biasanya gini Ustaz, kalau bilangin untuk anak Ian misalnya kalau bermain waktunya dari sini kan gitu ya, mungkin kayak ibunya tadi, cuma sedang untuk meyakinkan anak biar yang kita bukan bilang kita minta itu benar dan nurutin gitu, gimana ya, misalnya pakai masker Ian kalau keluar, kadang-kadang nyelonong gitu. Makasih. Kurang apa namanya, kurang dimengerti soalnya rame Pak Ian, bisa diulangi langsung intinya Pak. Didekatkan mic-nya Pak sama. Oke, jadi meyakinkan anak bahwa yang kita arahin itu diturutin gitu loh. Kadang susah meyakinkannya, dia lebih itu sama pendiriannya atau kadang sama teman-temannya gitu. Temennya itu bisa, kan kita nggak boleh bandingin sama temennya, cuma kadang-kadang itu lo boleh ya, kenapa aku nggak boleh gitu. Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Ian atas pertanyaannya ya. Nah, terkadang tadi kata Pak Ian bagaimana mendiskusikan anak, kadang anak itu juga menanya sesuatu, ya itu boleh, kenapa saya nggak boleh gitu kan? Itu juga hal yang sama ya. Dalam hal ini sebagai seorang ayah dan bunda, anak dalam hal ini itu mereka sudah berpikir realistis, mereka sudah berpikir konkret. Dia boleh, kenapa saya nggak boleh ya? Nah, di situ adalah peran ayah bunda untuk meyakinkan anak tersebut. Iya, hati-hati, Pak. Semisal tidak bolehnya itu main ini loh, main game seumpama. Ya, mereka main game terlalu lama boleh, saya enggak gitu kan. Disitulah dibutuhkan yang namanya sebuah komunikasi, memberitahu kepada anak bahwasanya bermain game terlalu lama itu resikonya sangat luar biasa penyebabnya. Tetap nggak percaya Pak Sur, dia tetap ngengkel, ayah ngapusi. Sekarang sudah zamannya gadget, ayah bunda bisa memberikan metode pembelajaran video di YouTube. Carilah video-video terhadap pengaruh gadget terhadap anak dan tunjukkan pada anak. Nah Ian, kalau kamu main game terlalu lama itu seperti ini loh, nanti kamu matanya akan seperti ini, fisikmu seperti ini gitu. Ketika kamu ayah bunda sudah memberikan tentang dampak main gadget atau tidak boleh main yang di endingnya nanti ayah bunda bilang, ayah bunda bukan nggak sayang sama Ian, tapi ayah bunda itu sayang banget sama Ian. Karena kenapa? Biar Ian itu hidup sehat, hidup seperti ini dan hidup seini. Kalau kita kalau mau berbicara secara secara dewasa bisa, Mas Ian. Keluarga, kalau Mas Ian juga punya keluarga, punya aturan. Mas Ian punya ayah, punya bunda juga punya aturan. Jadi Mas Ian juga ikut aturan ayah bunda. Gitu. Karena kenapa? Aturan ayah bunda Ian dengan aturan teman Mas Ian itu tidak sama. Itu juga bisa Bapak juga memberikan pada anak ya.
Ya, sekali lagi tolong ketika memberikan seperti ini, intonasi harus ditahan. Jangan terlalu tinggi intonasinya, jangan terlalu rendah. Biasa saja. Karena kenapa? Mendidik anak itu perlu yang namanya sentuhan jiwa. Ya, ketika mendidik anak itu harus face to face, saling berhadapan, atau ada kontak fisik, memegang kepala belakangnya. Iya, nah ayah itu sayang sama kamu. Itu juga sentuhan fisik, itu juga merupakan parenting. Jangan mendidik anak, ibunya main HP, ayahnya main HP, ngomong sama anaknya. Itu bukan parenting yang benar, gitu ya. Itu juga bisa ayah bunda untuk yang lainnya, ya, untuk melakukan memberikan pemahaman kepada anak yang sudah mulai belajar realistis, anak yang sudah belajar tentang keyakinan, itu juga bisa, gitu ya. Yang paling terpenting harus menjadikan model, gitu ya. Karena anak-anak sekarang dengan anak zaman dulu, sekarang itu lebih apa ya, kayak bunda, rasa ingin tahunya tinggi. Ya, nah ketika rasa ingin tahunya tinggi, nah disitulah kita berperan sebagai sosok idola. Ya, ini kenapa kok begini, ini kenapa begini, itu juga bisa namanya ayah bunda lah. Itu nggih, ayah ya. Ini cuma saya sekali lagi cuma teori ya, makasih. Karena juga saya, kalau saya rekomendasikan ayah bunda, ada sebuah buku parenting sangat bagus, itu kitab terjemah ya tentang tarbiyatul aulad bil Islam, yaitu adalah pendidikan anak dalam Islam. Itu sudah ada ininya, sudah ada gambar-gambarnya, sudah ada ininya. Kalau nggak salah ada 10 jilid. Itu apa mendidik anak sampai dewasa. Buku apa? Namanya Abdullah Nasir Ulwan. Tarbiyatul aulad bil Islam. Ya. Itu mulai cara bagaimana mendidik anak sebelum lahir, ketika lahir, umur sekian, itu sudah ada. Itu buku pegangan wajib ayah bunda. Terima kasih Pak Zikru, monggo. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Nggak terasa ini Ustadz sudah hampir 2 jam kita Zoom meeting, nggak kerasa. Mungkin kita sudahi dulu. Tadi 3 pertanyaan tadi cukup mewakili Bapak Ibu, Ayah Bunda di rumah. Bagi yang tidak mengikuti Zoom kali ini, nanti bisa lihat di channel YouTube-nya MI Pagarwojo. Nanti akan kami upload. Nah, mungkin terakhir mungkin ada yang disampaikan terakhir dari Pak Suryadi, 2 atau 3 kalimat mungkin sebagai penutup. Baik, terima kasih Mbak Zikru, ayah bunda yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yang sudah menunjukkan kasih sayangnya kepada putra-putri jenengan, sudah mendampingi. Itu adalah pendidikan yang sangat luar biasa. Ingat, anak itu adalah aset kita. Karena di dalam Islam ada 3 hal. Ketika kita mati, ada 3 hal yang tidak akan pernah mati. Amal, ilmu, dan anak soleh dan soleha. Ya, anak soleh soleha itu adalah nanti penolong kita ketika di akhirat nanti. Apa yang kita didik hari ini, suatu saat ayah bunda akan memetiknya kelak. Ketika ayah bunda sudah tua dan anak-anak sudah mulai bekerja. Ayah bunda, sekali lagi, ini adalah era pandemi. Tentunya pola pengasuhannya juga beda. Pastikan ayah bunda selalu sehat mendampingi putra-putrinya. Jangan sampai jenuh, jangan sampai stres. Amin. Ya, depresi ataupun frustasi, semuanya sama-sama mengalami pandemi. Tapi tanggung jawab sebagai seorang figur ayah dan bunda tetap kita laksanakan. Tetap tenang dan jangan panik. Insya Allah pandemi ini akan berlalu. Amin. Aja Pak. Terima kasih banyak Pak ya, atas penyampaian tadi. Nggak terasa sudah hampir 2 jam kita Zoom meeting.
dari saya sebagai moderator mungkin ada salah tutur katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Ayah Bunda yang telah mengikuti Zoom meeting kali ini. Kita bisa berjumpa lagi mungkin di lain waktu bersama Pak Suryadi atau dengan pemateri yang lainnya. Dari saya, akhirul kalam, Allahumma fiq ila kumitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zikro. Terima kasih Ayah Bunda. Sukses guys. Kalau ke Jember, monggo mampir ke IAIN. 24 jam rumah saya terbuka buat Ayah Bunda dan keluarga besar MI Arif. Terima kasih Ustaz. Mohon undur diri nggih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ya.